Kejadian ini sebenarnya nggak cuman gue yang ngalamin, ini barengan sama teman-teman gue juga. Gitu. Kejadiannya di tahun 2010 atau 2011 gitu. Jadi sebenarnya ini adalah program dari universitas, kita ngejalanin program KKN gitu. Nah kalau KKN itu kan biasanya ada sekumpulan mahasiswa dari beberapa fakultas tuh digabungin gitu. Nah kebetulan KKN kita tuh dapetnya di daerah namanya Louis Goong, itu di Garut, Jawa Barat. Nah pada saat itu kita tuh dapat 13 orang gitu, satu kelompok itu. Nah tapi karena terlalu banyak akhirnya di split jadi 2. Nah kemudian di kelompok aku sendiri itu ada 3 perempuan, 3 laki-laki. Jadi sama aku 7 orang gitu. Nah karena itu kita beda-beda fakultas, jadi mau gak mau pas kita lagi jalan ke sana, ke desa Louis Goong tuh kita kan kayak mau ice breaking ya, sambil ngobrol kayak pengen kenal-kenal gitu. Dan gak tahu kenapa tiba-tiba pengen cerita horor aja gitu. Karena kan kalau kita cerita horor tuh biasanya lebih gampang akrab gitu kan. Nah ada tuh teman-teman aku yang laki-laki itu, mereka bercanda, gak tahu dia dapat dari mana. Pokoknya dia bilang kayak, tahu nggak kalau misalnya nih ada rumah itu di dalam satu ruangan, di dalam rumah itu ada kursi yang kursi itu menghadap ke pojokan tembok gitu. Itu tuh kayak misalnya ini kan pojokan tembok nih, kotak gitu. Terus ada kursi yang mengarahnya tuh ke bagian sisi pojoknya ruangan itu. Itu katanya tuh rumah bakalan banyak banget penghuninya gitu. Itu kita bercandaan aja kayak apaan sih, nggak apa hubungannya gitu kan. Pokoknya tuh aneh banget. Terus sampailah singkat cerita kita sampai di rumah yang dimana nanti kita bakalan tempatin gitu. Dan kebetulan itu rumah dari Pak RT atau kepala desanya gitu. Nah pas kita masuk kan biasa disambut gitu kan. Pas disambut kita udah nyiapin 2 kamar gitu. Ini kamar untuk perempuan, kamar untuk laki-laki gitu. Dan posisi ruangannya itu langsung ruang tengah. Terus di situ ada kamar mandi, kamar perempuan, dan kamar laki-laki. Nah kamar laki-laki ini agak ngelorong gitu, agak ngelorong. Pokoknya konsepnya langsung nih anak-anak yang perempuan naruh tas kan di tempat kamar perempuan. Dan yang laki-laki tiba-tiba mereka gerumunan aja tuh di depan kamar kayak lo aja lo, enggak mau gitu kan, kayak enggak mau masuk nih. Terus udah kita kan cuek-cuek aja, yang cewek masukin barang, tiba-tiba pas kita lagi ngerapiin barang, si cowok ini ada yang teriak, Astagfirullahaladzim gitu kan. Terus kita keluar, kenapa gitu, dan mereka masih aja di depan kamar gitu. Gak mau masuk si laki-laki ini gitu. Temenku ada yang perempuan yang kayaknya dia ya keislamannya agak kuat gitu. Dia bilang kayak coba ada apa sih gitu kan. Pas dia lihat di dalamnya tuh ada kursi yang menghadap ke pojokan ruangan. Maksudnya kita kan tadi bercanda kayak gitu kan. Terus ya udah akhirnya gak deh gue nggak mau masuk gitu. Nah temanku yang perempuan ini akhirnya masuk terus ngebalikin kursinya. Udah ini nggak apa-apa, ini cuman kebetulan aja gitu. Tapi gue baru denger juga ya Mbak, kalau rumah ada kursi ngadep itu katanya banyak penghuninya. Jadi katanya mau dibalikin kayak apapun itu kursi akan menghadap lagi. Jadi kayak kamu pernah dengar gak sih kayak ada kaca yang tipe-tipe rumah yang ada kacanya, kaca kuno gitu kan, suka tiba-tiba menyimpan apa kayak gitu. Nah itu tuh mitos aja gitu. Ya aku juga nggak tahu, kita kan awalnya tuh bercandaan kan. Nah terus udah nggak apa-apa ini gitu kan kata temanku. Nggak deh gitu. Teman-temanku yang cowok akhirnya kita di ruangan tengah aja gitu kan. Karena ruangan tengahnya itu juga posisinya deket kamar perempuan dan deket WC. Dan itu ada lorong, kita nggak tahu, mungkin kita mikirnya ke dapur gitu kan. Kalau boleh tahu Mbak Timot, program KKN itu tujuannya buat apa pada saat itu ya? Jadi kan awalnya kita kan dibagi 13 orang terus dibagi 2 gitu kan. Kebetulan aku dapat yang 7. Nah kita itu punya program lagi sendiri-sendiri. Jadi dari 7 orang ini kita jadi 2 tim. Nah kalau aku waktu itu kebetulan